Halo. Sini. Halo, Halo, selamat halo. sore. Sore. Suaraku kedengeran ya? Ya, Aman. kedengeran. Ya, Siap, ini siap. oke, suaraku kedengeran ya? Aman, aman. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, sobat bumi dan followers dari teman-teman Indonesia di Kantong Plastik. Senang sekali aku hari ini Andi dari saya Pilih Bumi ngadain IG live ya. Ini yang pertama kali di masa PPKM ini. Jadi di awal Juli kita udah kena PPKM lagi ya, kurang lebih sama seperti setahun lalu PSBB ya. Dan bertepatan di bulan Juli juga kita ada Plastic Free July dan teman-teman IDDKP Indonesia Diare Kantong Plastik itu biasa di bulan Juli itu ada pawai bebas plastik. Ya ini udah tahun ketiga ya. Dan Betul, saya betul. hari ini sama sama Rahyang Nusantara. Ini biasa dipanggil Mas Rahyang, Kak Rahyang atau Bang Rahyang? Kak ya. Oh, jangan Pak dong. Kak, Ya, Kak, Mas atau Kak, Kak. bebas deh. Atau panggil nama juga nggak Ya, masalah kok. Kara yang ini, Kara yang Nusantara ini aku perkenalkan adalah koordinator nasional dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Nah, teman-teman kita tahu ya di bulan Juli itu ada plastik free July tadi seperti yang sudah aku jelaskan dan teman-teman di DKP itu punya pawai bebas plastik. Ini sudah tahun ketiga dan kalau 2 tahun, kok 2 tahun? Tahun lalu juga online ya? Tahun lalu online, iya. Tahun Iya, lalu kita juga betul, betul. online. Kebetulan, kebetulan tahun lalu saya membantu apa membantu di pawai bebas plastik tahun 2020 online. Masih ingat itu ya. Tahun sebelumnya itu Long March. Itu Long March dari Bundaran HI atau Monas tahu saya gitu. Nah, Karayang, ini apa kabar nih sebelumnya? Kenapa? Karayang apa Kenapa? kabar? Kabar baik. Karahyang apa kabar? Kabar baik. Kebetulan baru sembuh dari COVID juga. Bulan kemarin saya kena COVID, tapi sekarang lagi Oh, lagi lagi masa recovery. Karena sempat teman-teman dari Diet Kantong Plastik ada beberapa yang kena selain saya, jadi perjuangannya dihentikan, ternyata ditunda sementara untuk dengan COVID, tapi di bulan kemarin sekarang lagi masa-masa recovery dan siap untuk apa namanya uh, menjalankan si Plastic Free July, dan juga nanti kita akan launching pawai bebas plastik lagi di tahun ini. oke. Jadi Rayang udah sembuh karena memang ini masa-masa yang berat-berat, masa yang cukup berat lah. Berat banget lah kita bilang bagi Betul, kita betul. semua gitu. Kita nggak bisa ngapain. Kegiatan kita terbatas, kesehatan kita juga terancam gitu. Tapi ya bagaimanapun kita harus tetap menjaga diri dan beradaptasi. Kak Rayang, oke langsung aja mengenai Plastic Free July. Sebenarnya boleh diceritain nggak sebenarnya Plastic Free July itu apa sih? Gitu. Mungkin di teman-teman yang nonton pada hari ini belum belum banyak yang tahu Plastic Free July itu apa. Terus kenapa sih harus kita rayain itu Plastic Free July? Karena kan sebelum-sebelumnya nggak ada tuh. Bulan Juli ya bulan Juli aja. Ya, Plastic Free July itu memang pertama kali digerakkan oleh teman-teman NGO di Australia ya. Mungkin udah cukup agak lama gitu, dan di Indonesia sendiri mulai kedengeran ada Plastic Free July itu mungkin sekitar tahun 2017-2018. Waktu itu juga masih Hmm. belum banyak NGO yang terlibat. Mungkin yang terlibat itu beberapa NGO yang memang dia menjadi bagian dari jaringan global. Jadi Hmm. semenjak ada Break Free from Plastics, jaringan global gerakan masyarakat untuk apa namanya memberantas polusi plastik, itu memang gerakan-gerakan yang ada di luar sana mulai kedengeran juga nih di Indonesia. Sebaliknya juga, gerakan-gerakan yang ada di Indonesia juga mulai banyak terdengar juga gitu di luar. 2019 udah mulai rame banget. Jadi di sosial media memang di Indonesia udah mulai banyak yang promosi tuh si Plastic Free July gitu kan. 2018-2019 tuh udah mulai rame gitu Plastic Free July di Indonesia, dan itu memang campaign-nya
didesain bagaimana sih kita lebih menunjukkan dan gaya hidup bebas plastik kita selama bulan Juli melalui media sosial. Jadi kita memanfaatkan si media sosial untuk istilahnya apa ya, bukan pamer ya, maksudnya ini loh contohnya kalau kita mau belanja itu tuh bisa pakai reusable packaging ataupun produk gitu kan. Dan teman-teman NGO yang ada di Indonesia memang pada saat itu 2019 kita pengen nih bikin gerakan yang massal juga dalam rangka si Plastic Free July, tapi tuntutannya lebih kontekstual dengan yang ada di Indonesia dan sifatnya memang menuju perubahan yang sistemik gitu. Kalau Plastic Free July kan lebih banyaknya perubahan yang dituntut perubahan individu kan. Tapi kita pengen juga menambahkan kira-kira apa ya perubahan sistemik yang bisa kita dorong. Makanya kita bikin pawai bebas plastik di 2019 itu yang pertama kali, dan yang kita lakukan secara tatap muka ya, dari kita bikin long march dari Bundaran HI sampai ke Monas. Untuk menuntut beberapa hal gitu yang memang lebih banyak ke perubahan yang sistemik gitu. Dan kalau teman-teman udah sempat nonton film Pulau Plastik, di bagian akhir film itu ada beberapa cuplikan lah dari si pawai bebas plastik 2019 itu. Dan selain memang kita mengajak masyarakat untuk mulai beralih gaya hidup ya, dari yang tadinya pakai single use plastik ke reusable packaging dan produk, di pawai itu kita juga menuntut perubahan-perubahan sistemik seperti pemerintah mendorong pelarangan plastik sekali pakai, lalu pemerintah memperbaiki sistem tata kelola pengelolaan sampah, khususnya mendorong produsen untuk melakukan take back, untuk melakukan redesign dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah spesifik kita call out ke produsen yang dan juga pelaku usaha untuk bisa juga bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan gitu. Termasuk tadi take back, kalau kita belanja online, baik itu jasa antar makanan ataupun di marketplace, juga dikemasnya ada, kita bisa memilih kemasan yang tidak sekali pakai. Kurang lebih itu ya, maksudnya dari Plastic Free July terus nyambungnya ke pawai bebas plastik. Tadi aku sempat menarik juga ini Kak Rayang, bahwasanya kita kan ada larangan penggunaan plastik sekali pakai gitu, dan namanya juga pawai bebas plastik. Apakah ini mengajak masyarakat untuk menolak plastik atau seperti apa? Karena memang kalau berdasarkan sejarah kan justru plastik itu dibuat untuk memudahkan hidup manusia pada awalnya. Pada awalnya kan dibuat untuk karena higienis, tahan lama dan lain sebagainya gitu. Tapi makin lama makin terus ini ternyata yang justru plastik itu kita semakin ketergantungan kan dengan plastik, lalu kotor, ya udah kita main langsung buang gitu kan. Jadi sehingga kalau di saya pribadi kita membuat narasi, kita membuatnya, kita bergantung kepadanya, lalu kita tenggelam di dalamnya. Karena ancamannya kan adalah kita tenggelam dalam lautan plastik kan, gitu. Nah, jadi sebenarnya apakah memang kita ini harus lepas dari plastik atau kita harus bijak berplastik? Karena kalau misalnya lepas dari plastik, apakah memang tidak ada bahan yang memang bisa menggantikan lebih inilah ya, kita bilang lebih higienis, lebih tahan lama. Karena banyak juga pertanyaan ke saya Pilih Bumi juga, teman-teman tuh gimana ya kalau para pedagang itu, kalau misalnya dia nggak pakai plastik gitu, sementara kalau dia harus menggunakan reusable packaging, dia harus mengeluarkan modal yang lebih besar lagi gitu. Sementara dengan plastik dia hanya mengeluarkan modal lebih sedikit. Ini kan artinya ada nilai ekonomis ya. Nah, apakah kita menolak plastik atau bijak berplastik, atau ya udah nggak apa-apa, plastik itu ada, yang penting kita sebagai konsumen lebih bertanggung jawab aja. Nah, seperti itu ya. Kalau dari teman-teman Indonesia dengan plastik seperti apa ininya?
Ya, jadi yang perlu dipahami duluan adalah ketika kita berbicara mengenai polusi plastik atau mengenai sampah plastik, kita perlu beranjak dari apa yang kita temukan di lingkungan, di TPS, di TPA, di sungai, di laut. Yang kita temukan kan sampah-sampah plastik yang sifatnya sekali pakai, kayak kresek, styrofoam, sedotan, bungkus-bungkus makanan, bungkus produk kecantikan, uh, apa namanya, botol-botol minuman gitu. Itu konteksnya di situ. Kita nggak bahas plastik yang lain. Kita nggak bahas plastik yang memang jadi bahan apa namanya, produk-produk elektronik kayak laptop, kayak handphone, itu kan juga plastik ya. Kita nggak bahas yang kayak begitu. Kita nggak bahas apa namanya, plastik-plastik yang memang sehari-hari kita pakainya berulang kali pakai gitu, karena kita juga sadar semua plastik itu macam-macam ada di sekitar kita gitu kan, macam-macam lah, dari mulai ini earpods juga ininya plastik, terus buat hand sanitizer juga ini plastik, tapi kan dia bisa digunakan ulang, dan kita kan nggak buang barang elektronik kan, sebetulnya kita jarang sekali ditemukan barang-barang yang kita pakai sehari-hari dan umurnya itu apa namanya, lama, kita temukan di sungai ataupun ditemukan di laut gitu. Tapi yang kita perangi, memang yang kita sedang kita perjuangkan adalah sampah-sampah plastik yang kita terima, uh, banyaknya itu di produk-produk sehari-hari seperti shampoo, sabun, kebersihan, makanan, yang sebetulnya bisa kita tolak, tapi kita sebetulnya terima itu karena memang dari industrinya udah dibungkus demikian. Sebetulnya itu konteksnya. Jadi memang sampah-sampah yang kita juga nggak tahu mau diapain, karena kalau ngomongin daur ulang saya nggak punya mesinnya sebetulnya gitu. Atau kalau kita mau kumpulin ke bank sampah, nggak banyak bank sampah yang nerima juga gitu. Jadi kita kita ngelihatnya polusi plastik di sini adalah spesifik di plastik sekali pakai, dan yang memang kita temukan sampahnya ada di mana-mana, yang biasa dibakar, yang ada di tong sampah, yang ada di TPA, yang ada di laut, yang ada di sungai. Itu dulu konteksnya, supaya nggak kemana-mana. Nah, dengan begitu kita juga jadi tahu kan, apa sih yang harus kita lakukan. Dan Diet Kantong Plastik memulai kampanye polusi plastik itu di 2010, ketika belum banyak orang yang ngomongin sampah plastik. Kita mulai dengan kantong plastik dulu, karena kita sadar kantong plastik ternyata dikasih gratis ya, di warung, di supermarket, di pasar, itu kita dapatnya gratis. 2010, karena belum ada peraturan dimanapun gitu kan, dan Indonesia pun kan baru 2 tahun pengelolaan sampah, karena sebelumnya ada tragedi apa namanya, bencana longsor di TPA di Lewi Gajah, Kota Cimahi, yang apa namanya, yang memakan korban. Dan kenapa? Yang Lewi Gajah tahun 2005. Ya, Lewi Gajah 2005, dan kita baru punya peraturannya kan di tahun 2008. 2010 kita Diet Kantong Plastik mulai, dan itu belum banyak orang yang membicarakan itu. Makanya kita mulai dari sesuatu yang kecil dulu, kantong plastik, karena kita terimanya gratis, dan itu dikasih begitu saja tanpa ditanya kita butuh apa enggak. Dan itu sepertinya, kayaknya ini bisa kita jadikan pintu masuk untuk mulai mengkampanyekan mengapa penting kita mengurangi sampah plastik. Makanya terminologinya gitu diet gitu kan, diet kantong plastik, mengurangi dulu, karena 2010 saat itu ini hal baru gitu. Beda konteksnya kalau sekarang 10 tahun kemudian gitu ya, kita udah ada di masa sampahnya udah, TPA udah banyak yang penuh, Bantar Gebang udah banyak yang udah hampir penuh, di Bali juga udah hampir penuh. Ini udah kondisi yang apa namanya, mengkhawatirkan. Beberapa jenis plastik sekali pakai itu kalau menurut kami itu udah harus makna diet di sini harus dimaknai sebagai pantang. Jadi kalau bisa, karena ini udah ada alternatifnya, kayak kantong plastik kan banyak alternatifnya sekarang, banyak banget. Beda sama kalau kita mau tadi Mas Andi sempat nyebut tentang pedagang. Beda kalau kita ngomongin plastik mika ataupun styrofoam, karena penggantinya nggak semudah kantong belanja, bener nggak? Kalau kantong belanja sekarang di mana-mana dijual. Bahkan kita kalau ada event apapun suka dapat yang namanya goodie bags, itu kan bisa dipakai. Makanya kita kenapa dari 2010
salah satu yang didorong adalah perlu ada perubahan sistemik melalui regulasi terkait pelarangan kantong plastik, karena alternatifnya ada, dan dari segi bisnis bagi si industrinya sendiri itu sebetulnya bisa membuat mereka lebih hemat sebetulnya. Karena kan itu biaya operasional bisa sampai miliaran rupiah per tahun untuk dikeluarkan kantong plastik, dan itu mereka bagi-bagi gratis dan jadi sampah ujung-ujungnya. Jarang sekali ada kantong plastik yang memang digunakan berulang kali. Pasti 2 kali juga udah jebol gitu. Apalagi plastik-plastik zaman sekarang kan nggak ada yang awet ya sebetulnya. Jadi lebih ke situ sih. Jadi kita juga adaptif dan mudah, kita akan promosikan itu. Tetapi kalau kalau alternatifnya itu masih terbatas, seperti kemasan makanan styrofoam, plastik, kemasan yang transparan yang biasa kita pakai buat beli snack kiloan misalkan, atau sayuran atau buah-buahan, itu kan belum banyak juga gitu kan yang bisa menggantikan ke sana. Itu kalau dari GDKP, karena kita lebih banyak ngomongin bahasa hukum, biasanya kita ngomonginnya phasing out. Kalau yang kayak gitu-gitu, pengurangannya bertahap. Biasanya ada target-target persentase tahunan misalkan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut untuk bisa mengurangi itu sampai dia menemukan alternatif yang cukup lebih ramah lingkungan, bisa digunakan ulang. Kalau misalkan kayak kantong plastik, kayak sedotan misalkan, itu karena alternatifnya juga lebih mudah ditemukan, dan apalagi kalau sedotan, sebetulnya kan kita minum nggak perlu pakai sedotan amat kan sebetulnya. Itu arahannya harus pelarangan total gitu. Jadi memang kenapa kita lewat pawai bebas plastik ini, kalau dibaca tuntutannya itu kan memang agak lebih agak lebih serius gitu. Nggak sekedar nggak sekedar perubahan individu saja yang dituntut, karena kita harus melihat konteksnya dalam skala yang lebih besar. Dampak yang bisa mendorong perubahan itu nggak cuma saya yang berubah, tapi semua orang bisa berubah gitu. Karena kita ngeliatnya itu tadi gitu. Kalau dari segi bisnis gimana gitu kan, apakah mereka akan berhemat sebetulnya, terus apakah kira-kira nanti akan ada dampaknya nggak ke UMKM misalkan, kayak contohnya di Banjarmasin setelah ada pelarangan plastik, UMKM tas bakul purun, tas asli mereka yang dari tanaman purun kering itu jadi meningkat. Itu kan jadi ada nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar untuk bisa memperbaiki kualitas hidupnya gitu. Terus buat pemerintah juga, selain mereka bisa melayani masyarakat dengan memberikan lingkungan yang lebih baik, dari segi insentif pemerintah daerah juga mereka bisa mendapatkan istilahnya kayak ada dana insentif daerah yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan untuk daerah-daerah, kota-kota yang berhasil mengurangi kantong plastik secara signifikan. Itu kan juga lagi-lagi akan ada akan ada anggaran pengelolaan sampah yang lebih banyak sehingga pengelolaan sampahnya, pelayanannya bisa lebih baik. Jadi kita perlu melihat memang dari berbagai macam aspek ketika kita ngomongin si polusi plastik, bukan sekedar ketika wujudnya itu kita ada di depan mata kita, terus kita ditawari berbagai macam teknologi daur ulang yang kita juga nggak tahu sebetulnya apakah itu aman bagi lingkungan dan kesehatan apa enggak gitu. Tapi kita perlu lihat skala besarnya lah. Apalagi kemarin ada kalau kita lihat di sosial media kan rame, Teluk Meksiko kebakaran ya, ada kebakaran di laut gitu kan. Itu kan bisa jadi produk dari offshore oil extraction mereka itu dipakai untuk plastik gitu. Jadi bahkan bisa sejauh itu, dan itu bisa ujung-ujungnya akan menyebabkan perubahan iklim juga gitu. Jadi Kak, bahwasanya untuk bagaimana kita lebih melihat plastik ini dalam skala besar ya. Jadi nggak bisa kita bilang ada bank sampah nih, ada recycling ada recycling center nih gitu. Ya udah kita pakai plastik aja terus nanti kita sumbangin gitu. Jadi memang sebenarnya yang ditekankan kan adalah bagaimana teman-teman itu bisa mengurangi
konsumsi plastik hanya dimulai dari diri sendiri kan. Artinya ketika kita sadar, oh ya udah saya bisa dapat alternatif penggantinya nih, kenapa saya nggak pakai itu gitu kan. Artinya bukan sekedar, bukan karena jadinya oh ada yang mengolah kok, ada bank sampah kok, ya udah nanti mereka aja yang urus gitu. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi lebih kesadaran diri ya, awareness gitu kan. Bahwasanya oh oke, kalau saya pakai ini dampaknya nanti akan seperti ini gitu. Oke, gimana kalau saya mulai mengurangi gitu. Nah, banyak juga pertanyaan dari teman-teman tuh kadang-kadang suka seperti ini Kak. Saya udah ngurangi nih plastik, tapi keluarga masih susah, teman-teman masih susah. Ada ini nggak ya, kalau teman-teman IDDKP gimana ya menyikapi itu? Kadang-kadang untuk mengkomunikasikan dengan keluarga, dengan teman-teman, apaan sih lo gitu aja diurus apa, udah lah biarlah ada yang ngurus yuk. Apalagi ya mungkin ya kita tidak memungkiri ya, bahkan mungkin di keluarga terdekat kita juga mungkin masih ada yang tidak peduli gitu. Mungkin Kak Raya punya pengalaman lah ya bagaimana mengkomunikasikan ke keluarga atau teman-teman gitu. Atau Ya, pernah nggak dapat cibiran apa sih yang kayak gitu-gitu diurus-urusin kayak nggak ada kerjaan aja gitu. Iya, ya. Sebelum saya jawab itu, jadi kalau merespon yang tadi sebelumnya, memang urusan yang rumit-rumit itu biarkanlah teman-teman LSM, teman-teman di pemerintahan gitu kan, yang memikirkan itu. Nggak, karena nggak semua orang itu harus jadi aktivis, tapi kita kan sebagai manusia kan kita bisa melakukan hal yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan sebelumnya kan untuk bumi gitu. Jadi uh, uh, ya salah satu tipsnya lakukan yang bisa dilakukan gitu kan. Kita kan nggak maksa dan nggak ngejudge. Kalau misalkan di publik ada orang pakai kerasa kan kita nggak ngejudge tiba-tiba dia perusak lingkungan kan gitu. Jadi apa namanya, urusan yang ribet-ribet yang tadi aku ceritakan sebelumnya itu ada pihak yang akan memikirkan itu, tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai netizen, kita bisa melakukan hal-hal sederhana praktikal seperti pertanyaan yang tadi gitu. Jadi kalau di keluarga atau di lingkungan pertemanan gitu ya, geng-geng sosial gitu, itu sebetulnya kalau dari pengalaman saya sendiri, teman-teman di diet kantong plastik itu sebetulnya yang paling ampuh kita nyontohin aja sih sebetulnya. Nggak perlu mendikte, nggak perlu maksa-maksa mereka untuk bergaya hidup seperti kita, karena value tiap orang berbeda-beda. Terus mengubah gaya hidup itu kan juga bukan hal yang instan ya. Perubahan perilaku itu bukan hal yang instan gitu kan. Ada proses di tengahnya yang mana itu bergantung lagi terhadap apakah strategi komunikasi yang mungkin dilakukan oleh diet kantong plastik atau pemerintah itu sudah sesuai sasaran atau tidak, atau itu apa namanya, dihubungkan lagi dengan value masing-masing orang sebetulnya. Apakah dia melihat lingkungan itu sebagai sesuatu yang perlu dijaga atau enggak gitu. Atau apakah mereka mulai peduli tapi mungkin belum punya alatnya gitu, dia nggak punya tas belanja misalkan, belum punya sedotan bambu misalkan, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu memang kita makanya di kantong plastik itu kalau bikin program kita nggak apa namanya, nggak pernah bikin suatu targetan, wah di tahun 2021 kantong plastik di Jakarta harus 100%. Itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dipatok kayak begitu banget, karena ada proses-proses. Kalau kita mau mencapai 100%, kita harus ngapain sih sebetulnya gitu. Apakah engagement kita dengan industri udah cukup baik? Apakah engagement kita dengan masyarakat se-DKI Jakarta itu sudah cukup baik apa enggak? Apakah strategi kita bisa menjangkau mereka apa enggak gitu. Itu kan perlu apa namanya, perlu dipikirkan ya sampai kita mencapai si target itu. Tetapi kita lakukan sesuai dengan yang bisa kita lakukan, sesuai dengan resource masing-masing. Resource itu kan macam-macam, ada si manusianya sendiri, si orangnya, si campaignernya, si aktivisnya, apakah cukup banyak atau enggak gitu. Terus anggaran juga penting, karena kan kita kadang kalau bikin campaign ada campaign bagi-bagi tas belanja atau gimmick-gimmick lain seperti t-shirt gitu kan. Itu kan juga termasuk hal bentuk intervensi ya, apalagi bikin video misalkan, itu kan juga nggak murah ya. Bikin video kan juga butuh talentnya, butuh editingnya dan lain-lain gitu. Jadi titik-titik intervensi itu yang perlu kita apa namanya ya, perlu kita
perhatikan. Jadi termasuk di keluarga ataupun di lingkungan pertemanan. Contohin aja sosial media kita, sesekali kita liatin atau kita ajak, kenapa sih saya bawa tas belanja sendiri, kenapa saya bawa wadah makanan sendiri kalau mau take away gitu. Biarkan orang-orang membaca itu, biarkan orang-orang melihat itu sampai akhirnya dia paham kenapa sih saya si A itu melakukan hal seperti itu gitu kan. Dan dicontohin juga di depannya mereka, misalkan kayak lagi belanja bareng atau misalkan lagi beli makan bareng, dicontohin di situ juga gitu. Jadi tanpa perlu mendikte ataupun menyuruh dengan paksa gitu kan, harus ngikutin kayak gitu. Itu memang akan jadi proses yang cukup panjang, tetapi itu jadinya orang yang kita sasar, keluarga kita ataupun teman-teman kita itu jadi akan lebih paham karena mereka yang punya prosesnya. Proses saya dan prosesnya teman-teman saya kan beda gitu. Dengan proses keluarganya saya, proses keluarga saya untuk merubah perilaku itu kan beda. Apalagi kita ini kan baru, ya contohnya aja di DKI Jakarta kita baru melarang plastik itu tahun kemarin. Sebelum 2020 berarti kan sejak DKI Jakarta berdiri gitu ya, sampai tahun 2020 itu kan penggunaan plastik kan udah terbiasa ya, kita terbiasa menerima plastik. Udah banyak banget gitu kan, dan sekarang dipaksa nggak dapat plastik lagi gitu. Jadi itu kan susah ya maksudnya untuk mengubah perilaku gitu. Jadi ya prosesnya biarkan berjalan secara natural, tapi kita coba pakai titik-titik intervensi yang memang bisa kita kendalikan gitu, bukan mengendalikan orang lain. Tapi memantau ya, kita agak sedikit memaksa tapi tetap memantau ya. Dikit-dikit disentil nggak apa-apa lah. Karena untuk kebaikan bersama juga. Nah, pernah nggak Kak Rayang pas lagi nongkrong gitu kan, sama teman sama keluarga, ada rayang nih, ada plastik ini, bawa plastik lo, ada rayang nih, nggak boleh gitu, disindir-sindir gitu, pernah nggak? Dulu pernah. Kalau di Jakarta kayaknya nggak banyak yang gitu ya. Dia sebelum di Jakarta kan juga lebih banyak di Bandung karena memang dia kantong plastik awalnya kan di Bandung, dan hometown saya juga kampung halaman di Bandung, jadi memang lebih banyak berkomunikasi di Bandung. Biasanya itu lebih ke jokes teman-teman sesama aktivis aja sih biasanya, bukan yang lain gitu. Biasanya kalau yang lain mungkin agak lebih diam-diam ya, nggak sefrontal itu gitu. Cuman pengalaman itu biasanya ada, dan kita lihatnya, oh berarti mereka mulai ngerti gitu kan, sebetulnya nggak boleh pakai plastik meskipun mereka masih pakai plastik. Ya, itu prosesnya dia sebetulnya untuk memahami gitu kan. Prosesnya. Cuma itu biasanya kalau teman-teman aktivis biasanya sering kok yang kayak gitu, ditanya kayak begitu atau disindir kayak gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang bahkan misalnya kalau kita ketemu misalnya kawan kuliah atau kawan SMA yang belum aware, pas mau foto bareng kan, wih jangan ada plastiknya tuh nggak boleh gitu. Biasa suka kayak gitu kan gitu. Tapi ya itu adalah bagian dari proses yang memang harus ya kita nikmati lah gitu. Tapi kita nggak bisa memaksa setiap orang juga untuk untuk sama seperti kita gitu kan. Betul. Kita nggak bisa mereka juga kan. Jadi ya udah biarin saja berjalan apa adanya, dan ya mudah-mudahan teman-teman semakin banyak yang mengikuti. Lalu Kak Raya yang pengen nanya juga nih, sebenarnya apa sih yang kalau misalnya Kak Raya atau teman-teman yang lain itu misalnya dapat nggak sengaja tuh dapat kantong plastik gitu, apakah ditolak atau diterima aja, atau nasihatin, ngasih gitu, atau seperti apa? Jadi saya sendiri di kos memang udah milah sampah ya sebetulnya. Jadi yang organik saya taruh di Takakura gitu. Saya ada Takakura juga di kos. Untuk yang lain kayak misalkan kayak dari kadang masih suka belanja online juga kayak kardus, itu saya banyak banget tumpuk kardus gitu kan. Belum apa-apain karena mau didonasiin ke recycler, sungguh agak banyak dulu gitu kan. Biar nggak bolak-balik sering gitu. Terus untuk yang lain juga, jadi saya cek dulu, ini ada daur ulangnya apa enggak? Ada yang bisa daur ulang apa enggak? Atau dia pakai teknologi yang baru coba-coba apa enggak? Gitu. Jadi kalau misalkan yang fasilitasnya enggak ada dekat saya pertama emang harus hindari dulu.
atau perlakukan itu sebagai residu, karena kan memang sebetulnya TPA itu kan untuk buang residu doang kan. Residu itu kan Sido. sesuatu yang memang satu beracun berbahaya, atau dia nggak bisa didaur ulang sama sekali. Kayak sachet kan itu nggak bisa didaur ulang sama sekali gitu kan. Nggak ada yang mau daur ulang juga karena ya teknologinya belum tersedia banyak. Yang baru dilakukan kan baru apa namanya upcycling ya. Mungkin teman-teman ada yang bikin eco brick dan lain-lain, tapi kan itu kan belum uh, apa ya, belum menjawab permasalahan si sachet itu gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu saya coba kurangi dulu kalau ada, dilihat dulu makan masih bersih gitu kan, ya itu aku masih taruh dulu. Jadi ada beberapa juga di sini yang numpuk gitu kan, karena masih suka dapat gitu. Terus kalau makan yang lain, karena di domisil saya di Jakarta Selatan, dan di Jakarta Selatan itu banyak banget dropping box sekarang ya. Di beberapa apotek yang ada di mall juga ada dropping boxnya sekarang. Di beberapa supermarket sekarang ada dropping boxnya, bahkan ada yang bisa antar jemput juga gitu. Nah yang kayak gitu-gitu itu saya kumpulin juga tuh. Saya apa namanya, kayak botol-botol kaca, atau masih suka dapat botol-botol plastik. Kayak kemarin saya di isolasi di Wisma Atlet itu plastik semua kan, tapi itu mau nggak mau harus dibuang karena udah terpapar sama pasien COVID, jadi itu dianggapnya udah bervirus, jadi emang harus dianggapnya sampah-sampah B3 gitu. Itu udah nggak bisa didaur ulang lagi tuh kayak gitu. Padahal ada banyak banget botol-botol plastik di situ. Tapi kalau di kos kayak gini, ya apa namanya, itu pasti dipisahin, dan memang tiap berapa bulan sekali kalau udah mulai kelihatan berantakan banget di dalam kamar, aku udah kasihin ke si pendaur ulang. Jadi itu memang kalau kita masih pakai plastik atau nggak sengaja dapat plastik, jadi jangan langsung dibuang gitu. Dan apalagi sekarang kan mulai banyak banget ya startup yang ke arah situ gitu kan, untuk daur ulang. Jadinya kita bisa manfaatkan itu gitu, karena kalau dulu kan waktu zaman 2010 boro-boro ada yang daur ulang gitu kan untuk ngumpulin sampah aja, yang ngangkut sampah aja masih datangnya juga kadang suka nggak rajin gitu kan di rumah-rumah itu. Kalau sekarang karena orang-orang juga udah banyak yang ngerti, dan sekarang bisnis juga banyak, bisnis retail menurutku ya yang banyak banget uh, terlibat dalam upaya pengumpulan sampah plastik itu juga perlu kita manfaatkan, karena sayang banget gitu apa namanya kalau nggak dimanfaatkan, dan sampah juga makin numpuk apalagi di masa pandemi ini. Semua orang belanja online, semua orang beli makanannya online. Jadi kalau nggak mulai milah dan kita memanfaatkan si para pendaur ulang itu, sayang banget aja sih. Dan Bantar Gebang juga udah mau penuh, di Bandung juga udah penuh, di Bali udah penuh, di Jogja udah penuh, nggak bisa di kemana-manain lagi gitu kalau kita nggak daur ulang itu semua. Betul, betul. Kayak apa? Berdasarkan penelitian LIPI kan, daerah Jabodetabek juga sampah plastiknya justru meningkat di masa pandemi gitu kita. Artinya memang dari situ kita bisa melihat bahwasanya masyarakat kita untuk memilah sampah dari sumbernya itu belum berjalan dengan baik gitu kan. Dan itu memang adalah ya tugas baik dari pemerintah maupun kita NGO maupun teman-teman aktivis yang memang harus lebih ekstra lagi untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat gitu. Karena juga apa kalau sebagai anak kos gitu kan, berarti kalau misalnya sampah-sampah kayak mie instan gitu-gitu juga masih inilah ya, atau saset-sasetan masih, kalau sebagai anak kos gitu ya, sebagai anak kos nih, apakah dengan sampah-sampah mie instan atau saset-sasetan itu juga masih sering digunakan? Lalu apakah ya itu, jadi kayak ya walaupun aku nyuruh orang untuk di kantong plastik, tapi ya udah ya terpaksa mau nggak mau ya, atau gimana jadinya? Sebetulnya sekarang kan udah mulai banyak ya yang refill center, refill bisnis gitu kan sebetulnya, yang kita bisa datang ke si bulk store-nya, atau ada yang bisa dipanggil juga bahkan ke tempat kita gitu kan sebetulnya. Kalau kita ngomonginnya, kalau anak kos kan biasanya kan dia males naruh sesuatu yang lama di kamar kan, biar nggak terlalu banyak, biar kesannya tuh
penuh sesak gitu. Makanya kenapa pakai Iya, sachet, nggak karena kan simple kan gitu kan, nggak kelihatan numpuk-numpuk ada di mana-mana gitu. Padahal sebetulnya kalau kita ngomongin hemat apa enggak, justru kalau pakai sachet itu jauh lebih mahal. Harga per milinya itu jauh lebih mahal sebetulnya dibanding kita beli yang misalkan yang 100 mili atau 200 mili gitu. Itu sebetulnya harganya akan lebih mahal kalau kita pakai sachet sebetulnya. Dan apalagi sekarang ada yang kita bisa belinya dalam pakai wadah sendiri gitu ya, dan belinya lebih banyak, itu justru lebih murah sebetulnya dibanding kita pakai sachet sebetulnya. Dan itu kan buat anak kosan kan mendingan memilih lebih hemat kan daripada lebih banyak sampah sebetulnya gitu. Jadi untuk zaman sekarang sih mending kalau ada pilihan refill atau beli kemasannya yang lebih besar tapi di botol, karena di botol itu ada yang daur ulang. Kalau misalkan kita pakai kemasan yang pouch itu tuh nggak ada yang daur ulang. Jadi mendingan beli yang botolan karena itu kan PET, dia masih bisa didaur ulang, ada fasilitasnya. Kalau lagi-lagi yang pouch itu dia multi layer multi layer, itu nggak ada yang daur ulang. Kalau refillnya produknya yang kayak natural gitu pasti lebih mahal gitu. Kalau yang produk-produk yang merek-merek yang kita temui di supermarket, minimarket kan ada juga kan sekarang kan yang itu harganya jauh lebih murah sebetulnya. Tapi memang kayaknya belum banyak tersebar di Jakarta ya. Artinya belum secara merata ya sepertinya. Karena Jadi lagi-lagi kita bahasnya ngelihatnya sistem ya, karena jadi kalau urusan kosmetik perawatan tubuh itu kan dia diperlakukannya sama seperti obat. Jadi harus ada izin BPOM-nya. Iya. Ngurus izin BPOM, kemasan sachet, kemasan ukuran 100 mili, 200 mili, apalagi buat yang bulk gitu tuh itu harus diurusin beda-beda gitu. Nomornya pasti beda-beda gitu. Jadi memang belum banyak perusahaan-perusahaan FMCGs yang mau ngurusin ke arah sana. Padahal permintaan udah cukup banyak sebetulnya ya. Tapi ada juga yang masih skalanya uji coba gitu. Makanya kayak di beberapa bulk store ada beberapa merek dari FMCGs besar kan juga baru di tokonya dia doang. Terus yang bisa kita panggil yang keliling-keliling gitu, itu juga dia biasanya dari satu brand besar aja gitu, karena yang memang mau ngurusin si BPOM itu gitu sebetulnya. Jadi memang perlu persiapan administratif ya di awal ya untuk bisa urusan itu, karena kan itu langsung nempel banget sama tubuh kita ya. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa dipertanggungjawabkan kalau misalkan nggak ada izin BPOM-nya kan, kalau misalkan tiba-tiba kulit kita kena reaksi atau kulit kita ada apa-apa kan susah untuk ngelapornya, karena ternyata si produknya nggak ada BPOM-nya gitu. Jadi memang urusan administrasi di awal tuh cukup panjang ya untuk urusan si refill ini sebetulnya. Jadi kalau emang agak susah ke situ ya kita bisa beli produk yang di botolan tapi ukurannya lebih besar. Jadi lebih hemat juga ya, gitu ya. Nggak menimbulkan banyak sampah juga sih, gitu kan dibandingkan sachetan. Lalu Kak Rayang, dari teman-teman juga pernah nanya nih, sebenarnya apa sih kaitan penggunaan plastik dengan perubahan iklim? Gitu. Nah ini banyak menjadi pertanyaan juga nih. Apa sih kok kita heboh soal plastik perubahan iklim, climate change gitu kan? Gitu. Masih banyak nih teman-teman yang belum tahu keterkaitannya. Mungkin Kak Rayang bisa menjelaskan, berbagilah informasi kepada teman-teman. Ya, memang ada kaitan plastik dengan perubahan iklim itu sendiri. Ya, memang di Indonesia khususnya ya, obrolan mengenai plastik dan perubahan iklim itu jarang banget ada yang ngobrolin. Di luar juga di negara-negara barat baru mulai lah gitu. Mereka juga nggak begitu jarang banget juga gitu ngomongin ini, apalagi di forum-forum PBB gitu. Biasanya forum perubahan iklim sama forum plastik itu beda gitu forumnya gitu.
Jadi sebetulnya kalau kita track alur ya, plastik itu kan masih terbuat dari minyak bumi atau gas ya. Itu kan apalagi dia di apa namanya, industrinya itu kan kalau nggak di tengah laut yang in the middle of nowhere itu gitu ya, offshore atau onshore. Biasanya, tapi kan yang lebih banyak kan di offshore ya, di tengah lautan itulah gitu. Dari proses lepas pantai dia. Ya, dilepas pantai kan, dan dari situ aja tuh sebetulnya dengan dia mengganggu ekosistem di laut gitu kan, dengan dia bikin apa namanya, ngebor sampai dalam banget bumi gitu kan untuk nyari-nyari minyak bumi, itu kan juga udah apa namanya, pasti kan pakai bahan bakar gitu. Itu aja udah ada emisinya gitu kan, emisinya aja bisa macam-macam yang memang apa namanya, berkontribusi terhadap perubahan iklim lah, ada metano, karbon dan segala macam gitu. Udah dapat nih minyaknya, terus kan dikirim ke petrokimia kan, pabrik petrokimia untuk diproses macam-macam lah. Itu kan di transportasinya aja itu kan pakai apa namanya, ya pakai truk lah, pakai kapal lah, atau itu kan juga ada emisi dari gas buang dari si transportasinya kan. Itu juga ada ke kontribusi gas ke alam juga kan, untuk apa namanya, kontribusi terhadap perubahan iklim juga. Itu transportasi, belum di petrokimianya sendiri, di pabriknya sendiri gitu kan. Itu juga apa namanya, dari cerobong-cerobong asapnya, dari si apa namanya, mobil-mobil yang berkeliaran di situ, listrik yang dipakai di si pabriknya, itu juga ada kontribusi terhadap perubahan iklim. Udah jadi nih plastiknya, masuk ke distributor, masuk ke pelaku usaha, itu kan dikirim-kirim pakai kendaraan juga toh gitu, yang dia pakai bahan bakarnya juga masih minyak, ada emisi juga dari transportasinya. Kita pakai cuma 30 menit terus dibuang begitu saja. Ternyata pas pada saat dibuang pun misalkan ada plastik-plastik yang apa namanya, di laut, di sungai, itu ternyata juga ada, ketika dia ada proses penguraian di alam, itu ternyata juga mengeluarkan gas yang memang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Belum kalau dia dibakar terbuka, itu asap-asapnya juga mengeluarkan banyak gas beracun juga gitu. Ada karbon-karbon macam-macam lah, ada metana juga di TPA, metananya gede banget kan di situ kan yang keluar. Itu juga apa namanya, berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kalau pakai insinerator pun sama gitu. Jadi dari awal si plastik itu masih dalam bentuk wujud aslinya ya, si minyak bumi itu, sampai kita buang pakai teknologi apapun atau berserakan, itu tetap ada emisi karbon yang keluar, emisi gas yang terbuang, dan itu semuanya berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sayangnya di Indonesia program NDC kita sampah termasuk di situ, tapi hanya pengolahan di akhir, dan itu teknologi yang dipakai adalah insinerator. Jadi kebayang nggak, kita punya target untuk mengurangi 2% gitu ya, untuk supaya kita tidak mencapai 2% kenaikan suhu di bumi, tapi kita program perubahan iklimnya malah berkontribusi untuk menambah si kenaikan panas bumi itu gitu loh. Jadinya agak insinerator itu ya gitu. Kenapa? Melalui insinerator itu ya jadinya ya. Insinerator itu ya, dan itu kan secara politik kan memang dipercepat banget gitu ya, supaya di berapa belas kota gitu itu ada gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat technicalities-nya, itu justru ada emisi-emisi karbon yang memang malah berkontribusi terhadap perubahan iklim gitu. Itu salah satu apa ya, minimnya pengetahuan kita gitu ya, kita sebagai publik, kita sebagai pemerintah, bahwa berbagai macam teknologi itu kita nggak mesti serta-merta dilihat dari sampahnya jadi hilang gitu, atau sampahnya jadi lebih sedikit karena dibakar gitu. Kita harus lihat juga dampaknya dari si teknologi itu apa gitu. Nah itu yang memang nggak banyak dibahas ya sebetulnya di kita gitu, berbagai macam teknologi. Karena proses daur ulang pun sebetulnya ketika kita melelehkan si plastik itu ya,
dicacah, terus dilelehkan, terus dijadikan pelet lagi, terus dibentuk, itu kan sebetulnya ada gas buangan juga gitu yang keluar gitu. Dan setahu saya sih ya, memang di kita itu nggak ada lab yang bisa ngecek kualitas udara yang ada di sekitar fasilitas daur ulang dengan teknologi macam-macam ya, yang plastic to oil juga sama aja gitu. Jadi kita nggak ada pengetesan untuk mengecek si udaranya beneran sehat apa enggak. Karena kalau memang itu beracun, kasihan banget pekerja-pekerja daur ulang itu nggak pakai APD gitu kan. Karena kan seharusnya dilindungi ya, harusnya kan pakai hazmat kayak di Wisma Atlet gitu lah, kayak tenaga kesehatan di rumah sakit di Wisma Atlet ketika pandemi ini, supaya mereka juga tetap sehat gitu kan. Tapi kan ternyata enggak, dan itu emang ya, karena kita, setahu saya sih nggak ada labnya ya, makanya nggak banyak yang ngetes, dan itu harus keluar negeri dan memang mahal banget biaya pengetesan si kualitas udara itu. Jadi itu salah satu yang memang jadi terkendala kenapa obrolan plastik dengan perubahan iklim itu nggak banyak diangkat, karena kita nggak punya fasilitas untuk menguji apakah itu memang benar gitu. Karena kan secara teori tadi dari ekstraksi sampai ke pembuangan itu memang berkontribusi, tapi kita nggak bisa punya evidence itu karena lagi-lagi kita nggak punya lab untuk menguji itu gitu. Dan memang kita harus jadi invest banyak banget untuk riset gitu kan, untuk ngambil sampel sana sini untuk membuktikan, dan itu belum banyak yang melakukan gitu. Termasuk para peneliti juga belum banyak yang ke sana gitu, belum banyak ke arah perubahan iklim sana. Karena ya ngomongin perubahan iklim dari hutan aja nggak beres-beres, dari transportasi aja nggak beres-beres, dari energi aja nggak beres-beres. Mau nambah sampah jadi kayak mereka lebih memilih yang tadi aja dulu gitu diberesin gitu. Jadi ya itulah. Iya, masih untuk emisi karbon dari hutan aja kita belum selesai, dan transportasi ya gitu. Karena Politiknya kalau kita banyak banget. berbicara, iya, karena kalau kita berbicara industri Kak, memang ya nggak bisa dilepas dari emisi karbon gitu kan. Dan bahkan kalau misalnya kita apa ya kita bilang ya, oke, misalnya kita nggak tidak bergantung kepada industri, terus orang-orang yang bekerja di industri gimana nasib hidupnya? Karena itu kan menjadi sesuatu masalah baru ya gitu. Dan ini udah kira-kira 10 menit terakhir nih Kak. Sebelum aku sebelum ada tips dari Kak Rayang mengenai mengurangi konsumsi plastik. Tadi waktu aku juga sempat share acara kita pada sore hari ini, dan salah satu temanku itu kasih komentar bahasanya udah tutup aja pabrik plastik gitu. Nah, menurut Kak Rayang sendiri argumentasi atau komentar-komentar seperti ini itu seperti apa ya gitu. Apakah dengan menutup pabrik plastik itu akan menyelesaikan segalanya atau seperti apa gitu. Ini pandangan secara pribadi sih. Ya, itu banyak banget memang yang ngomong kayak gitu. Daripada kita larang-larang, mendingan ditutup aja pabrik plastik. Artinya kan nggak ada lagi supply gitu kan. Daripada kita sekarang menuntut demand nggak mau pakai plastik, tapi yang ngasihnya masih yang produksinya masih beredar di mana-mana, kayak seakan-akan kayak percuma gitu. Nah, ini juga selain perubahan iklim, ada isu lain yang kayaknya belum pernah dibahas di isu plastik gitu ya, atau belum banyak yang angkat. Isu just transitions. Jadi kalau kita mau nutup pabrik plastik, bisa aja kita nutup pabrik plastik, tapi kan kita perlu ada mempersiapkan yang namanya just transition. Bagaimana mereka bisa transisi ke bisnis-bisnis yang lebih ramah lingkungan, yang lebih berkelanjutan. Bukan cuma ownernya aja, tapi kan si buruh-buruhnya ini kan juga harus difasilitasi toh. Kita nggak bisa cuman ya udah tutup terus ya udah dibiarin mereka nganggur gitu kan. Itu kan nggak bisa gitu kan. Jadi kita memang harus ada lagi itu tuh yang namanya just transition itu yang memang harus dibicarakan. Ini juga PR kami juga di teman-teman LSM, karena ini selalu kita angkat di berbagai macam forum diskusi, tetapi belum sempat kita formulasikan seharusnya just transition ini gimana. Karena memang idenya adalah, karena kan jumlah pabrik plastik sekali pakai itu kan sebetulnya nggak sebanyak pabrik-pabrik FMCG ya sebetulnya. Jadi sebetulnya ketika mereka mau ditutup pabriknya pun sebetulnya yang kami pahami ya, dari diskusi dengan kementerian berbagai macam pihak, sebetulnya bagi si grup industrinya sendiri tuh mereka nggak rugi-rugi amat, karena mereka bisa dengan mudah
invest di bisnis yang lain yang lebih gede lagi gitu. Tetapi kan yang jadi persoalan adalah si karyawannya itu mau diapain. Itu kan Iya, mereka betul. kan nggak mau tahu Betul. kan gitu kan, ya kalau mau ditutup ya Ya. ya pemerintah urusin deh itu karyawan yang di PHK gitu kan, atau karyawan yang nganggur gitu kan. Nah makanya kita memang perlu ada ketika kita ngomongin perubahan, ada transisi bisnis dari yang ekstraktif ke yang lebih ramah lingkungan gitu ya, itu memang ada konsep itu yang memang harus dibicarakan, dan ya saya nggak bisa jawab sekarang ya sebetulnya karena itu masih ada proses diskusi, dan memang perlu segera dipercepat ya diskusi itu, baik dengan sesama teman-teman LSM ataupun dengan pemerintah untuk memantapkan sebetulnya kalau konsep just transitions di isu sampah plastik ini harus kayak gimana. Apakah si produsen plastik sekali pakai kita arahkan mereka untuk jadi pendaur ulang semua, atau apakah mereka kita arahkan untuk jadi produsen produk dan kemasan ramah lingkungan yang bisa digunakan berulang kali. Itu kan juga perlu disiapkan kan maksudnya, dan itu perlu memang diskusi dengan si industrinya sendiri, apakah mereka bersedia enggak gitu kan untuk mulai dialihkan gitu. Itu yang memang jadi persoalan lain ya selain perubahan iklim, dan ini menjadi PR juga gitu supaya kita bisa menjawab. Dan itu karena di teman-teman pemerintah daerah itu sebetulnya cukup pelarangan plastik itu cukup menantang dengan bagi mereka, karena si pabrik-pabrik single use plastik ini kan kayak pabrik kresek daur ulang ataupun pabrik sedotan, pabrik styrofoam itu kan banyaknya di daerah ya, dan kecil-kecil industrinya, bukan industri yang gede-gede kayak FMCGs gitu. Jadi memang itu jadi persoalan bagi mereka gitu. Ketika di daerah mereka mau melarang di supermarket, mereka mau melarang di pasar, tapi si pabriknya masih ada, ini pabriknya sudah diapain nih gitu kan, apakah perlu diatur juga apa enggak gitu. Setahu saya di Indonesia baru 2 ya daerah yang di peraturannya itu mengatur produsen sebetulnya. Jadi yang pertama Bali, yang kedua itu Bandung. Di situ memang mereka meskipun tidak detail dan tidak teknis, mereka cukup jelas di situ bahwa industri produksi plastik, kalau di Bandung khusus kantong plastik, kalau di Bali kantong plastik, sedotan, dan styrofoam, diharuskan atau diwajibkan untuk mengurangi produksinya secara bertahap. Tetapi ya udah sampai situ aja, mereka nggak ada teknisnya lagi. Itu cukup berani karena mereka mau ke arah sana, tetapi pada pelaksananya memang belum terlihat apa ya fokusnya di sana, karena fokusnya masih di retail, di pusat perbelanjaan atau di pasar. Jadi tapi itu bisa jadi langkah awal lah untuk memulai diskusi si just transitions ini. Kalau oke lah mereka mau bertahap nih ya 10 tahun gitu, terus mereka nanti diarahkan seperti apa, kan juga butuh jaminan ekonomi dan jaminan sosial ya sebetulnya gitu. Dan apalagi kalau kita mengingat Kementerian Lingkungan Hidup punya target di 2030 sedotan dan alat makan, styrofoam, kemasan plastik untuk makanan dan kresek itu udah tidak boleh lagi digunakan di seluruh Indonesia. Kita punya waktu sekitar 9-10 tahun lagi lah gitu, 8-9 tahun lagi lah untuk mewujudkan itu di 514 kota kabupaten dan 33 provinsi. Itu gimana caranya? Berarti kan si obrolan just transition ini udah harus dimulai sebetulnya. Karena pasti di 2030 bisnis-bisnis pabrik-pabrik single use plastik, pabrik kantong plastik, pabrik sedotan, pabrik styrofoam pasti kan akan banyak yang tutup kan sebetulnya. Kita perlu membicarakan itu sebetulnya. Iya, dan itu langkahnya dimulai dari sekarang ya, secara bertahap ya, agar nanti ke depannya juga mereka kan. Betul, gitu. betul. Jadi sudah mulai di-prepare dari sekarang. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, jadi itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru itu akan menimbulkan artinya bukan solusi mutlak lah kita bilang ya, karena akan tetap menimbulkan masalah baru. Jadi itu sama kayak rokok menimbulkan kematian, lalu orang-orang menyuruh untuk menutup pabrik rokok kan. Sementara di sisi lain juga ada sumber daya manusia yang memang harus dipikirkan dari sisi ekonomis, belum lagi pajaknya dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga jadi masalahnya terkadang juga tuh di isu rokok juga kan masalahnya just transition juga. Petani-petani tembakau ntar mau jadi apa, atau
buruh-buruh Iya, di pabrik iya, iya, rokok itu ntar mau jadi apa kan juga perlu dipikirkan juga. iya, iya, betul. Artinya Kak, bahwasanya kita tidak bisa memandang sesuatu dari hanya satu sudut pandang. Kita harus melihat Betul, betul, betul. uh, masalah itu dari berbagai sudut pandang, dari perspektif yang lain, sehingga solusinya tidak hanya menguntungkan hanya satu pihak, tapi bisa ya win-win solution lah ya. Artinya setiap orang tidak merasa dirugikan. Kak Rayang, ini ada 4 menit terakhir, mungkin bisa ada tips untuk mengajak teman-teman untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, lalu pesan-pesannya pada teman-teman gitu di masa ppkm ini agar itu tadi jangan sampai nanti LIPI melakukan penelitian lagi lalu ternyata masa ppkm juga sama plastiknya sama aja kayak PSBB tahun lalu. Ya, jadi yang pertama satu, biarkan teman-teman LSM yang berpikir sistematis, berpikir yang rumit-rumit, teman-teman yang di sini mungkin bukan LSM atau bukan pemerintah, nggak usah overthinking masalah kayak gitu karena ada yang memikirkan. Jaga kesehatan mental masing-masing aja. Memang kita kalau terlalu sering terpapar sosial media, jadi semakin sadar bahwa ternyata permasalahan di bumi ini tuh banyak banget gitu ya. Untuk urusan plastik ini teman-teman tadi cukup diresapi aja dan dipikirkan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman secara individu ya. Contohnya kalau lagi PPKM jangan tergoda sama promo-promo yang ada di marketplace. Kemarin 7.7 ya banyak promo banget, diskonnya gede-gedean, itu jangan tergoda. Kalau nggak butuh amat nggak usah dibeli karena nanti teman-teman pusing sama kemasan bubble wrapnya, sama kemasan selotipnya, sama kemasan kardusnya mau diapain gitu kan. Terus karena pasar dan juga supermarket masih diperbolehkan buka, kalau masih harus belanja ke pasar ataupun supermarket bawa tas belanja sendiri. Di beberapa kota sekarang udah mulai banyak yang melarang ataupun masih berbayar Rp200. Jadi daripada kita bayar atau daripada kita nanti susah ngangkut belanjanya, selalu sedia bawa tas belanja sendiri gitu. Atau sekarang juga di Jawa dan di Bali nggak boleh makan di tempat, harus take away atau delivery. Kalau tempatnya deket, kita datengin aja sekalian olahraga gitu kan, sekalian kena matahari, bawa wadah sendiri, ribet-ribet dikit nggak apa-apa deh gitu. Sambil kita belajar juga gitu kan, bawa tas belanja sendiri, bawa wadah makan sendiri, bawa wadah minum sendiri. Itu kita juga lebih tanggung jawab sama diri pribadi karena kalau kita nyampah plastik banyak banget virus, meskipun virus COVID itu tidak ditularkan oleh permukaan padat ya kayak plastik dan lain sebagainya, tetapi kan itu masih banyak lagi kuman dan bakteri yang lainnya gitu. Daripada kita nanti di tempat sampah numpuk banyak sampah dan dia nggak sehat, nanti kasihan sih petugas pemulung sampahnya, malah dia yang sakit, bisa ntar dia kena diare atau kena apa karena kita masih belum terpisah kan, pengelolaan sampah kita diangkutnya pun belum terpisah, jadi pasti kecampur, pasti itu udah banyak jadi sumber penyakit lah kalau sampah-sampah itu. Jadi daripada kita menzolimi para petugas sampah, lebih baik kita bisa kurangi dari diri sendiri. Kalau ini masih baru banget, belajar aja dulu, cobain aja dulu, bawa tas belanja dulu gitu, biasain, baru naik ke tingkat yang lain, bawa wadah makan sendiri dan lain-lain. Dinikmati prosesnya itu tadi, jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu overthinking, dan kita juga perlu ingat di masa pandemi ini kesehatan mental kita juga harus perlu dijaga ya supaya nggak gila, supaya nggak stres. Ya, ya itu thank you Kak Rayang atas waktunya sudah berbagi dan berdiskusi bersama saya ini. Mudah-mudahan kegiatan pawai bebas plastik online tahun ini bisa berjalan dengan baik dan semakin banyak teman-teman yang aware, yang pasti harus aware dulu ya, harus aware, lalu mau mulai untuk melakukan perubahan perilaku ya demi hidup yang lebih baik ya. Kak Rayang terima kasih, salam buat teman-teman pawai bebas plastik. Kita bertemu di grup kolaborator ya. Terima kasih sudah sekali lagi terima kasih sudah mau berbagi informasi diskusi dan audiens. Terima kasih sudah menonton kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman semua ya. Dan ingat di bulan Juli ini untuk mulai mengurangi konsumsi plastik. Tidak hanya di bulan Juli tapi sampai seterusnya. Dan ingat tadi
Pesannya tidak perlu memaksakan diri, mulai dari hal yang kecil dan sederhana tapi konsisten, ya. Dan setelah dari diri sendiri coba diajak untuk kepada teman-teman atau keluarga terdekat. Tapi ingat, jangan memaksa, jangan menjudge. Setiap orang punya prosesnya masing-masing menuju perubahan yang lebih baik. Sekian dari saya Andi dan Rahya Nusantara dari Indonesia Diet Kantong Plastik. Salam lestari dan saya Pilih Bumi. Bye.